Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 380 kembali ke rumah. Terjebak oleh True Dragon Palm, Sang Guan Ying merasa dirinya berada dalam situasi kritis, dan dia jelas bisa merasakan hidupnya dalam bahaya. Meskipun dia belum pernah berhadapan langsung dengan Jiang Chen sebelumnya, dia tetap tahu betul orang macam apa Jiang Chen itu. Dia adalah pria muda, namun kejam, dan sekarang, karena dia ditangkap oleh Jiang Chen, yang menantinya adalah kematian yang pasti. Jiang Chen, kau berani membunuhku. Amarah klan Sang Guan bukanlah sesuatu yang bisa kau tahan. Sang Guan Ying meraung dengan marah. Bisakah kalian dari klan Sang Guan memilih pidato yang berbeda untuk diucapkan sebelum kematian? Ini jadi sangat membosankan. Jiang Chen menanggapi dengan mencibir, lalu ia mengerahkan telapak naga sejati ke bawah. Dengan itu, tubuh Sang Guan Ying mulai berputar, lalu suara retakan terdengar dari tulang-tulangnya. Hanya dalam sepersekian detik, tubuhnya mulai terkoyak dan melesatkan anak panah darah. Haha, Jiang Chen, kau akan segera mati, jangan berpikir bahwa Kaisar ke-9 akan mampu melindungimu. Kaisar Kekaisaran sama sekali tidak menyukaimu, akhirmu tidak akan baik. Sang Guan Ying tertawa terbahak-bahak. Omong kosong apa yang kau bicarakan, kau bisa mati sekarang. Jiang Chen benar-benar tidak bisa bicara lagi dengan Sang Guan Ying. Dia hanya meremas telapak naga sejati dengan kekuatan yang luar biasa, menyebabkan pria itu meledak menjadi abu. Setelah itu, dia mengambil alih pedang dan cincin penyimpanan Sang Guan Ying yang jatuh tidak jauh darinya. Sang Guan Ying adalah tetua terhormat dari klan Sang Guan, dan dia juga seorang pejuang jiwa tempur akhir. Oleh karena itu, kekayaan yang dimilikinya sangat banyak. Karena Jiang Chen telah membunuhnya, akan sangat bodoh jika tidak mengambil barang-barangnya. Adapun bilah yang digunakannya, itu adalah senjata unggul tingkat atas. Meskipun ada retakan di atasnya yang disebabkan oleh pedang suci surgawi, Jiang Chen dapat dengan mudah memperbaikinya dengan kemampuannya. Meskipun Sang Guan Ying sekarang sudah meninggal, Jiang Chen sama sekali tidak merasa senang, karena dia tidak menyukai apa yang dikatakan Sang Guan Ying sebelum dia meninggal. Sebenarnya, apa yang dikatakan Sang Guan Ying sepenuhnya benar. Kaisar Kekaisaran tidak menyukainya, dan Jiang Chen dapat dengan jelas merasakannya. Alasannya bukanlah karena dia tidak berlutut di hadapan Kaisar Kekaisaran, tetapi ada hal lain. Jiang Chen merasa bahwa alasannya adalah karena Wu Jiu. Di permukaan, Kaisar Kekaisaran menunjukkan banyak rasa hormat kepada Wu Jiu, tetapi itu tidak berarti dia benar-benar menyukai Wu Jiu. Tidak ada yang suka hidup di bawah bayang-bayang orang lain, terutama Kaisar Kekaisaran yang merupakan orang paling berkuasa di benua timur, dia membutuhkan rasa hormat dari semua orangnya. Keberadaan Wu Jiu seperti bayangan permanen yang melayang di dalam hatinya, dan setiap kali dia tersenyum pada Wu Jiu dan menunjukkan rasa hormatnya, itu akan membuatnya merasa sangat buruk, karena itu akan membuatnya merasa seolah-olah semua yang dia miliki hari ini diberikan kepadanya oleh Wu Jiu. Bagi seseorang yang kedudukannya setinggi Kaisar Kekaisaran, dia tidak akan pernah membiarkan bayangan seperti ini ada. Oleh karena itu, Jiang Chen merasa bahwa konflik antara Wu Jiu dan Kaisar Kekaisaran cepat atau lambat akan berkobar, dan kemunculannya mungkin menjadi pemicunya. Faktanya, sudah mungkin untuk melihat beberapa tanda-tanda ini dari fakta bahwa Kaisar Kekaisaran menugaskannya misi yang mustahil. Chen Gege, apa yang sedang kamu pikirkan? Yan Chen Yu bertanya setelah melihat ekspresi tidak biasa di wajah Jiang Chen. Ya, Chen kecil, kita seharusnya merasa senang karena telah membunuh orang tua bodoh itu. Kenapa kamu tidak terlihat senang sama sekali? Han Yan menggoda. Tidak ada apa-apa. Jiang Chen mengangkat bahunya dengan santai dan menjawab sambil tersenyum. Dia memutuskan untuk melupakan semua pertanyaan itu, karena tidak ada gunanya baginya untuk memikirkan hal itu sekarang. Kaisar Kekaisaran adalah seorang prajurit raja tempur, dan perbedaan antara kultivasi mereka tidaklah kecil. Sejujurnya, jika Kaisar Kekaisaran memutuskan untuk membunuhnya dan Wu Jiu, yang bisa mereka lakukan hanyalah duduk diam dan menunggu untuk dibunuh. Oleh karena itu, yang perlu dia lakukan sekarang adalah meningkatkan kultivasinya sesegera mungkin. Di dunia yang kejam ini, hanya kekuatan yang bisa membantunya bertahan hidup. Adapun Wu Jiu, Jiang Chen yakin Kaisar Kekaisaran tidak akan berani menyentuhnya untuk saat ini. Karena Kaisar Kekaisaran adalah penguasa tertinggi dinasti Martial Sein, dan Kaisar ke-9 juga merupakan orang terhormat dengan banyak kekuasaan di tangannya, Kaisar Kekaisaran perlu menemukan alasan yang tidak dapat ditentang oleh siapapun jika ia ingin membunuh Wu Jiu. Chen kecil, kemana kita akan pergi selanjutnya? Apakah kita akan kembali ke Istana Bela Diri? Nangong Wentian bertanya. Kita tidak terburu-buru, mari kita kembali ke rumahku sekarang. Sebagian besar kota di wilayah Kota Merah rusak parah, akan butuh waktu lama bagi mereka untuk pulih, dan keluarga Jiang harus menonjol dan memimpin misi pemulihan. Jiang Chen berkata dengan nada serius. Ada total 28 kota di wilayah Kota Merah, dan sekarang, semuanya rusak parah. Banyak dari mereka telah kehilangan pemimpinnya, dan seluruh wilayah menjadi kacau.
Tepat pada saat ini, untuk memulai kembali, seseorang harus menonjol dan menyatukan semua orang. Tepat pada saat ini, wilayah ini perlu disatukan dan diperintah oleh satu kekuatan, dan dengan otoritas tunggal itu, akan jauh lebih mudah untuk memulai yang baru, dan hanya keluarga Jiang yang bisa melakukan ini. Oh ya, kalau orang ini pergi tanpa memberitahu semua orang, ayahnya pasti akan memarahinya selama 3 hari 3 malam. Kata Big Yellow sambil memamerkan giginya. Haha. Semua orang, termasuk Jiang Chen tertawa terbahak-bahak pada saat yang sama. Setelah itu, ia melompat ke langit dan terbang menuju kota langit harum. Dalam kehidupannya saat ini, ayahnya adalah sosok yang sama pentingnya dengan kehidupannya sendiri. Tanpa ragu, kelompok itu mengikuti Jiang Chen dan meninggalkan tempat itu. Retakan dimensi telah tertutup rapat, dan mereka juga telah membunuh Sang Guan Ying. Kedua pencapaian itu membuat mereka merasa sangat bahagia. Adapun Jiang Chen dan Yan Chenyu, setelah meninggalkan rumah mereka begitu lama, perasaan yang mereka miliki sekarang untuk dapat kembali bukanlah sesuatu yang dapat dipahami oleh yang lain. Selama tahun terakhir ini, Jiang Chen telah bepergian kemana-mana, dan telah terbiasa dengan kehidupan yang penuh pertempuran dan pembantaian. Sekarang, perjalanannya kembali ke rumah memberinya perasaan nostalgia. Adapun Kaisar Kekaisaran Dinasti Martial Sein, terlepas dari apakah dia menyukai Jiang Chen atau tidak peduli apa alasannya menugaskan misi yang sulit ini kepada Jiang Chen, dia tetap ingin berterima kasih kepada Kaisar Kekaisaran untuk ini. Karena, jika Kaisar Kekaisaran tidak melakukannya, Jiang Chen tidak akan tahu tentang hal-hal yang menghancurkan yang terjadi di Gunung Origin, dan jika dia kemudian mengetahui hal ini, dia akan menyesalinya selama sisa hidupnya, karena tidak peduli seberapa besar keberhasilannya dalam hidup, ketika anggota keluarganya meninggal, itu akan menjadi kesedihan yang akan mengikutinya selama sisa hidupnya. Karena Kaisar Kekaisaran, itu tidak terjadi. Kelompok itu segera meninggalkan Gunung Origin. Dalam perjalanan pulang, mereka bertemu dengan Yu Zihan dan 2 orang lainnya. Ketiganya bergegas kembali ke Gunung Origin setelah membunuh semua makhluk dimensi di wilayah Kota Merah, dan ketika mereka melihat Jiang Chen dan kelompoknya, mereka segera berkumpul kembali. Chen kecil, bagaimana keadaan retakan dimensional itu? Yu Zihan bertanya. Sudah terpecahkan. Jiang Chen menjawab. Apa? Terpecahkan? Bagaimana kamu melakukannya? Tian Yishan berteriak kaget. Keterkejutannya seperti yang diharapkan, karena Han Yan dan yang lainnya juga terkejut meskipun mereka berada di tempat kejadian, apalagi Tian Yishan dan 2 lainnya. Ini benar-benar sudah terpecahkan. Little Chen dan Big Yellow membangun formasi skimen, untuk sementara menutup retakan dimensi. Untuk sementara, makhluk dimensi itu tidak akan bisa datang ke dunia kita. Nangong Wentian menjelaskan. Setelah mengetahui bahwa retakan dimensi itu telah ditutup sementara oleh formasi skimen, ketiganya tenggelam dalam keterkejutan yang luar biasa. Namun, ketika mereka memikirkan semua pencapaian ajaib Jiang Chen sebelumnya, mereka merasa itu sangat normal, karena jika menyangkut pria ini, sepertinya segalanya mungkin terjadi. Zihan, apakah kamu sudah membunuh semua makhluk dimensi itu? Jiang Chen bertanya. Ya, mereka semua sudah mati sekarang. Aku jamin kau tidak akan bisa menemukan satu makhluk pun di wilayah ini. Yu Zihan menepuk dadanya dengan bangga saat berbicara. Bagus sekali, ayo kita pergi ke Fragrant Sky City sekarang. Kata Jiang Chen. Kota yang paling dekat dengan Gunung Origin adalah Kota Merah, dan juga merupakan kota terbesar di wilayah tersebut. Sebelum Jiang Chen pergi setahun yang lalu, sebenarnya kota itu adalah kota terkuat di antara semua kota lain di sini, tetapi sekarang, Kota Langit Harum adalah yang terkuat. Setelah Jiang Zhenhai menerima keterampilan kultivasi Xuan Yuan, kultivasinya telah meningkat pesat, dan sekarang, dia adalah seorang pejuang inti surgawi akhir, dan telah melampaui Yan Zhangyun. Chen Gege, bolehkah aku meminta pil penyembuh? Aku harus segera kembali dan menyelamatkan anggota keluarga Yan, ayahku dan tetua agung, serta Paman Meng telah menderita luka yang sangat parah, dan jika mereka tidak dirawat, nyawa mereka akan terancam. Kata Yan Chenyu. Jika begitu, mari kita lanjutkan ke Kota Merah terlebih dahulu. Kita akan membawa ayah mertua dan tetua agung kembali ke Kota Langit Harum. Kata Jiang Chen. Dalam. Yan Chenyu menganggukkan kepalanya. Ketika mendengar Jiang Chen memanggilnya lebih cepat dengan sebutan ayah mertua, wajahnya langsung memerah. Seluruh Kota Merah berada dalam kondisi duka. Banyak orang yang kehilangan keluarga dan rumah menangis sejadi-jadinya. Kesedihan ini berlangsung cukup lama, karena trauma ini sangat berat untuk diatasi. Makhluk-makhluk dimensi itu benar-benar menyebalkan. Jika kita tidak tiba tepat waktu, semua kota di daerah ini akan menjadi kota orang mati. Melihat situasi yang menyakitkan ini, Han Yan tidak bisa menahan amarahnya. Mari kita lanjutkan, tidak ada seorang pun yang dapat memprediksi dan mengendalikan bencana alam seperti ini. Jiang Chen menggelengkan kepalanya, dan terus berjalan menuju keluarga Yan. Dibandingkan dengan tempat-tempat lain di Kota Merah, keluarga Yan dapat dianggap dalam kondisi yang baik, kecuali menara hujan berkabut yang telah hancur total.
Semua bangunan lain milik keluarga Yan masih utuh. Ketika Yan Zanyun dan Yan Hongtai melihat Jiang Chen, mereka segera maju untuk menyambut mereka. Ayah. Yan Chenyu merasa hatinya sakit saat melihat ayahnya. Dia segera melangkah maju dan menggendong bahu Yan Zanyun. Ayah mertua, maafkan aku karena pulang terlambat. Jiang Chen membungkuk ke arah Yan Zanyun. Tidak terlambat, kalian sama sekali tidak terlambat. Saya sangat senang melihat kalian semua kembali. Yan Zanyun benar-benar bersemangat, dan dia terus melemparkan pandangan tajam ke arah Jiang Chen, menegaskan penilaiannya sendiri saat dia memutuskan untuk membiarkan putrinya mengikuti pemuda ini. Ayah mertua, Tetua Agung, ini ada beberapa pil, silakan diminum. Setelah itu, Anda bisa mengikuti saya ke Kota Langit Harum dan melanjutkan penyembuhan di sana. Jiang Chen melambaikan tangannya, melemparkan beberapa pil ke tangan Yan Zanyun dan Yan Hongtai. Beberapa pil ini ditemukan di Pulau Es, tetapi sebagian besar berasal dari musuh-musuhnya. Semuanya adalah pil terbaik untuk menyembuhkan luka. Setiap pil dianggap sangat berharga dalam bidang penyembuhan. Baiklah, Yuer, ambillah pil ini dan berikan kepada anak buah kita. Yan Zanyun dan Yan Hongtai masing-masing menelan satu pil, lalu mereka memberikan sisa pil kepada Yan Chenyu, memintanya untuk membagikannya kepada anak buah mereka. Setelah Yan Chenyu selesai membagikan pil, kelompok itu melanjutkan perjalanan menuju Kota Langit Harum bersama Yan Zanyun dan Yan Hongtai. Jiang Chen telah menyapa ayah mertuanya, dan sekarang giliran Yan Chenyu untuk bertemu ayah mertuanya. Rombongan itu terbang secepat kilat, dan segera tiba di Kota Langit Harum. Tanpa penundaan lebih lanjut, Jiang Chen langsung mendarat di halaman keluarga Jiang.